Khuzi ma yakfika wa waladik. Ambillah secukup yang kau ambil dan untuk keperluan anak-anakmu. Jadi kalau maling duit laki, dasarnya laki pelit, boleh bu, maling-maling hilang. Akor bu. Akor. Ini hadisnya dari Abu Sufyan dan Sahih. Jadi kalau bapak-bapak pelit, hati-hati. Balik dari kondangan ini habis duit kamu. Tapi ingat, aku nyuruh maling bukan dasarnya secara tidak ma'ruf, dengan ma'ruf. Ma yakfika wa waladik, secukupnya. Tanda-tanda istri yang tidak solehah itu diberikan nafkah masih berutuhan, masih kurang. Per bulan dinjuk 10 juta masih kurang, 15 juta masih berutuhan. Apalagi zaman sekarang ini, ya Allah, nak ngeridit jilbab 50.000, ngeridit motor 1 juta, ngeridit mobil 3,5 juta, ngeridit apa-apa habis. Padahal 30 hari lagi Pak Bu baru gajian laki ini. Ibu-ibu tuh hobi ngoleksi apa? Tupperware apa namanya? Atau Tupperware apa? Itu plastik itu bersusun di lemari dapur. Tapi selama sekali tidak disentuh, tidak dipakai. Bapak ibu itu ditanya oleh Allah, kau beli itu duit dari mana, kau gunakan apa, untuk apa? Itu pertanyaan dalam kubur nanti seperti itu. Orang yang banyak mengumpulkan harta benda yang kecil, apalagi yang besar. Nah ini artinya pandai-pandai mengatur ekonomi keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi haqqa hamdihi wa naskurullaha ta'ala haqqa syukrihi alladzi ja'ala an-nikah afdalul ibadat wat ta'at. Wa nusalli wa nusallim ala habibina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi khairil bariyat. Wa nashhadu Allah ta'ala wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa annahu khalaqaz zawjaini minadz dzakari wal unsa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kedua mempelai kita yang sedang bersanding, saudara Zulkarnain dan saudari Sinta Artina. Pernikahan ini Bapak Ibu sangatlah hebat, sehingga saking hebatnya pernikahan ini Allah katakan sebagai misaqon ghalizo, perjanjian yang agung, perjanjian yang sangat sakral. Hanya ada 3 perjanjian agung di dalam Al-Quran. Pertama dalam surah An-Nisa ayat 21 terkait misaqon ghalizo, tentang pernikahan ini. Yang kedua misaqon ghalizo, perjanjian agung yang kedua adalah pada surah yang sama tapi 154. Dan yang ketiga surah Al-Ahzab ayat 7, perjanjian Allah dengan orang-orang para nabiullah, termasuk juga misaqon ghalizo. Sedangkan ayat 154 misaqon ghalizo tentang perjanjian Allah kepada orang-orang Yahudi. Oleh karena itu Bapak Ibu, pernikahan bukan main-main. Saking hebatnya pernikahan, dalam surah Ar-Rum ayat 20 dimulai sampai 27 itu bagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah tentang pernikahan ini. Ma haqqu zaujatin ahadina alaihi. Wahai Rasulullah, apa hak kita terhadap istri kita? Ini bagi laki-laki. Yang pertama, saudara Zulkarnain, anta ta'amaha idza ta'imta. Ini kewajiban suami kepada istri setelah nikah. Kamu harus memberikan makan
sebagaimana engkau makan. Ini makan ini penting dan urgen sekali Bapak Ibu. Karena kalau tak makan, Sinta ini dilepas oleh Pak Ridwan ke keluarga Bapak Yahusa. Ini dalam keadaan gemuk, sehat, dan kita sebagai laki suami Zulkarnain kita harus memberikan makan agar Sinta ini tumbuh sehat dan gemuk, tidak kurang dan jangan sampai kurang. Nah, mengenai makan ini banyak sekali laki-laki suami lama zolim terhadap keluarga kita. Ada istri di rumah satu, anak 3 orang, mertua 2. Berapa jumlahnya? 6 orang. Seorang suami meninggalkan rumah untuk kerja, meninggalkan duit 30.000 rupiah. Ini dek katanya untuk makan siang kita hari ini. Aku nak begawi pagi-pagi. 30.000 untuk makan siang berenam. Berarti dihargai cuma 5.000 rupiah satu kepala. Suami bekerja di kantor Senai, bekerja sebagai pegawai, sebagai pedagang di pasar, sebagai segala macam aktivitas. Makan zuhur, makan siang di tempat kerjanya itu habis 150.000 DWA. Betul lah Bu? Ada Bu yang seperti itu? Hati ya? Syukurlah mendapat hati. 30.000, Sinta akan mikir ini duit 30.000 untuk apa? Ujung-ujungnya cuma beli kangkung seikat, tahu sepotong, tempe sepotong, itulah 30.000. Digoreng, ditumis, digoreng, ditumis, digoreng, ditumis. Cuman ngubah-ngubah bentuk, woy. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sinta ini dilepas ke tengah keluarga saudara Zulkarnain dalam keadaan gemuk, 3 bulan habis nikah, kurus. Cuma dinjoi sayur kangkung dengan tahu dan tempe terus. Halo, Zulkarnain, jangan dinjok tahu terus. 30.000 itu tak cukup makan tahun 2022 ini. Nah, ini laki banyak zolim terhadap istri-istrinya di rumah. Ini mengenai makan. Jadi kualitas makan itu harus sama antara dimakan suami dan dimakan oleh istri kita dan keluarga kita. Ya Rasulullah, anna Abu Sufyan, bahwasanya Abu Sufyan itu wahwa sahihun wa bakhilun. Sahih itu artinya pelit, bakhil itu sama juga artinya pelit. Tak pernah ngenjuk makan untukku. Ini curhat Hindun. Dan suatu ketika karena dia pelit, Hindun ini tanpa diketahui oleh Abu Sufyan maling duit dikocekan Abu Sufyan. Karena lakinya pelit. Dia ambilnya duit dalam lipatan baju, dibelanjo kenyuk untuk keperluan dia dan keperluan anak-anak. Dia ngadu kepada Rasulullah seperti ini. Apa kata Rasulullah? Khuzi ma yakfika wa waladik. Ambillah secukup yang kau ambil dan untuk keperluan anak-anak. Jadi kalau maling duit laki, dasarnya laki pelit, boleh Bu, maling-maling hilang. Akor Bu. Akor. Ini hadisnya dari Abu Sufyan dan Sahih. Jadi kalau bapak-bapak pelit, hati-hati. Balik dari kondangan ini habis duit kamu. Tapi ingat, aku nyuruh maling bukan dasarnya secara tidak ma'ruf, dengan ma'ruf. Ma yakfika wa waladik, secukupnya. Ini mengenai makan. Yang kedua, wa antaksuha idzaktasaita, Zulkarnain. Apabila kau berpakaian, maka istrimu kau beri pakaian juga yang layak sebagaimana engkau berpakaian. Ini bukan soal jenis bentuk pakaian, tetapi harganya. Habis nikah ini kalau berdasarkan tafsir Al-Misbah menurut Profesor Quraisy, sunnah nikah ini habis nikah wajib memberikan pakaian 3 style.
Jadi sudah acara resepsi lah, senang-senang dikit seminggu, Zul ajak Sinta ini ke PS, suruh dia beli pakaian seperlu dia. Itu 3 setel. Karena hari kita ada 7 hari, berikanlah 7 setel. Jadi pacak berganti setiap hari 1 setel, besok 1 setel lagi. Ini sunnah Rasulullah SAW. Ini laki-laki juga banyak zolim. Laki suami beli jas harga 2 juta, kaos harga 500.000, belum pakaian bawahnya pula 700.000 nilai. Giliran raktir melikan bini baju, dibelikannya baju 300. Ada yang 300. Ada. Kapan sekali nyuci burap, habis catnya itu. 2 kali nyuci tidak lama lagi lah belang-beling warnanya. Nah ini laki yang zolim. Jadi kalau suami beli pakaian 700.000 sekok, belikan pula bini 700.000 sama. Karena waktu suha idzak tasaita kata Rasulullah. Ini mengenai sandang. Yang ketiga, wala tadribil wajha. Ini penting, jangan sekali-kali memukul muka istri kita, menempeleng. Bahkan Rasulullah mengingatkan la yuprik mu'minatan in kariha akhar wa radiya minha akhar. Janganlah kau sakiti istri jika kau tidak senang dengan perangai Sinta. Pertimbangkan juga saat kita minang dia. Jangan-jangan waktu melamar Sinta ini banyaklah baiknya daripada buruknya. Ketika menikah ternyata muncul sifat buruk dan sifat baik sama sekali tidak dihargai oleh suami. Nah ini kata Rasulullah, ini termasuk suami yang tidak boleh diperkenankan. Oleh karena itu wala tadribil wajha, jangan nyontoh seperti artis kemarin itu yang lah sudah damai itu apa namanya? Listi Kejora. Dibanting, jangan dibanting, bini kita dibanting ke lantai. Ada boleh KDRT, tidak boleh. Wala tuqabbi, yang keempat, tidak boleh menjelek-jelekkan istri kita. Terkait kekurangan, aib dan segala macamnya tidak boleh kita jelek-jelekkan di tengah orang lain, di tengah keluarga, apalagi di tengah-tengah teman kerja, tidak boleh. Kapan ditanya oleh kawan sejak nikah ini pasti orang bertanya, Zulkarnain bertanya, mbak mano Sinta tuh belagaknya bini kah? Aunya belagak. Cuman awas kapan tidur. Ngilernya tak ketulungan. Penuh jadi kasur iler gal. Nah ini diceritakan kepada orang lain tidak boleh. Salah satu contoh Bapak Ibu. Dan kejelekan kita tuh banyak setelah mengalami 3 bulan dari pernikahan ini akan muncul semua yang jelek-jeleknya. Makanya bulan madu itu tidak akan lama. Namanya madu. Habis itulah manis. Nanti sisa pahitnya. Nah pahitnya inilah yang mau kita jaga sampai ajal kita memisahkan kita Bapak Ibu. Wala tahjur illa fil bait. Yang kelima adalah tidak boleh memisahkan istri kita kecuali hanya di dalam rumah saja. Apapun problem masalah rumah tangga kita yang muncul ini di zaman sekarang ini tentu ekonomi. Apalagi tahun depan Bapak Ibu 2023 katanya negara Indonesia ini akan mengalami resesi, krisis. Krisis itu krisis dunia, bukan hanya nasional. Dan siap-siap akan muncul dalam rumah tangga itu ribut mengenai duit ini, rumah tangga. Maka sehebat-hebat pertengkaran, jangan kau pisahkan istri kecuali hanya di dalam rumah saja. Artinya pisah ranjang. Kalau bertengkar itu kau tidur depan, aku tidur belakang. Kalau rumah 2 lantai, kau tidur di atas, aku tidur di bawah. Jangan dikit-dikit nak ngusir bini ke rumah. Karena tolak itu Bapak Ibu tidak mesti kita mengucapkan kau kuceraikan. Karena tolak itu ada makna soreh, ada makna kinayah. Nah yang soreh mungkin jelas, tapi kalau yang kinayah itu maknanya banyak. Sinta, baliklah kau ke palam raya, kebun raya. Nah, baliklah ke kebun raya itu maknanya harus multi makna. Apa nyuruh balik nian, apa nak nyeraikan. Maka kalau diawali dari pertengkaran hebat mengusir istri dengan bahasa ini, maka jatuhlah cerai 1, tolak 1. Nah hati-hati, kita ini paling mudah ngusir bini. Dikit-dikit nak nyuruh balik, dikit-dikit ringkasilah pakaianmu,
dikit-dikit ngomong aku ringam nyingok engkom. Nah ini maknanya ini menceraikan istri. Dan sekali lagi wala tahjur illa fil bait, tidak boleh seorang suami mengusir istri kecuali hanya di dalam rumah saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada lagi hadis mengenai ciri-ciri bini yang baik, ciri-ciri istri yang soleha, yaitu berdasarkan hadis an Abi Umamah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Umamah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu mastafadal mu'min ba'da taqwallahi azza wa jalla khairun lahu min zaujatin salihah. Tidak ada yang lebih bermartabat, tidak ada yang lebih berharga mastafada seorang mukmin, seorang suami, kecuali khairun lahu, lebih baik baginya memiliki min zaujatin salihah, istri yang salihah. Nah, tanda tanya ya Bapak Ibu untuk Sinta, dirimu bisa dicap seorang istri yang soleha, tandanya adalah in amaroha atau athu, jika diperintah taat kepada suami. Ini taat. Apa baik perintahnya, yang penting tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib seorang istri taat kepada suami. Wa in kanat ala tufa. Dalam hadis yang lain, walaupun posisi istri sedang masak nasi di dapur, laki manggil di depan. Waktu laki manggil ke depan, kompor tadi masih nyala. Seharusnya kalau lagi masak nasi itu dipadamkan dulu kompor baru nemui laki. Ini kata Rasulullah, walaupun kau sedang masak nasi, bahkan kompornya pun meledak, wajib mentaati perintah suami. Itu hebat. Bahkan dalam hadis yang lain, walau kuntu amiron, kata Rasulullah, jika aku boleh memerintah li ahadin, untuk seseorang sujud, antas juda li ahadin la amartul mar'ata antas juda li zaujiha, niscaya aku perintahkan seorang istri itu untuk sujud kepada suaminya. Tetapi sayangnya sujud sesama manusia itu tidak boleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika boleh, kata Nabi, wajib istri itu sujud kepada suami untuk taat kepada suami. Ini mengenai taat. Ya, tetapi bukan berarti makna taat itu Zul kendak-kendak gitu nak merintah bini. Kaget kau suruh Sinta naik ke plafon menari kabal, jangan. Sesetrum mati bini gitu. Jadi taat di sini adalah yang ma'ruf, yang tradisi saja, yang kira-kira wajar untuk istri mengerjakannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa in nadhara ilaiha sarrathu, tanda istri yang soleha itu adalah jika dipandang menyenangkan hati suami. Kalau lagi mempelai ini bermake up setahun masih bermake up, kapan lah berubah tahun, lah punya anak satu, lah mulai lah malas berhias. Padahal hadis ini difungsikan bagi semua pasangan sampai mati pun kita kerjakan. Jika dipandang oleh suami menyenangkan, Bapak Ibu, belajarlah senyum, karena senyum sedekah juga, pernikahan itu ibadah. Maka Sinta belajarlah senyum lebar-lebar, senyum Pepsodent. Coba senyumlah mempelai, dari tadi tidak senyum. Tanda-tanda istri yang tidak soleha itu diberikan nafkah masih berutuhan, masih kurang. Per bulan dinjuk 10 juta masih kurang, 15 juta masih berutuhan. Ini ibu-ibu, halo bu, ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, Nabiullah melakukan khutbah Idul Fitri dan beliau turun dari mimbar Masjid Nabawi mengarah ke ibu-ibu. Apa pesannya? Kata Rasulullah, wahai ibu-ibu, saya Mi'raj 2 bulan yang lalu dan berkunjung ke surga, berkunjung ke neraka, dan di neraka itu banyak golongan perempuan. Kata seorang perempuan, apa kesalahan kami perempuan sehingga banyak masuk neraka? Hunna yakfurnal asir, karena mereka itu kupur terhadap pemberian suami, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Abradhu, pandai mengaturnya.
Apalagi zaman sekarang ini, ya Allah, siapa kutanyu di tenda ini yang tidak pernah kredit? Kredit apa baik? Pasti pernah kredit gitu. Kalaupun ada galak si kok dua. Ini terkait dengan abaratku. Jangan sampai gaji didapat oleh laki lah ada galau gunonyo nak ngeredit jilbab 50.000, ngeredit motor 1 juta, ngeredit mobil 3,5 juta, ngeredit apa-apa habis. Padahal 30 hari lagi Pak Bu baru gajian laki ini. Ini budaya konsumtif yang tak ideal dan tidak baik. Oleh karena itu zaman dulu, mohon maaf Bapak Ibu, tahun 90 ke bawah dak kati uang nak kredit ini. Zaman sekarang lah segalanya kredit, dari jilbab sampai ke kaos kaki kredit galau. Nah ini seorang istri pandai-pandai mengatur keuangan keluarga, jangan hobi membelanjakan hal-hal yang tidak primer, tidak penting di rumah masih nak dibeli. Oi kalau piring lado 100 butir masih nak ditambah beli piring lagi 100, buat apa? Makan cuma 2 piring, sepiring laki sepiring gitu. Ibu-ibu tuh hobi ngoleksi apa? Tupperware apa namanya? Tupperware apa? Itu plastik itu bersusun di lemari dapur. Tapi selama sekali tidak disentuh, tidak dipakai. Bapak Ibu itu ditanya oleh Allah, kau beli itu duit dari mana? Kau gunakan apa? Untuk apa? Itu pertanyaan dalam kubur nanti seperti itu. Orang yang banyak mengumpulkan harta benda yang kecil apalagi yang besar. Nah ini artinya pandai-pandai mengatur ekonomi keluarga. Yang terakhir, wa in ghaba anha, apabila Zulkarnain dinas luar kota lebih dari sehari semalam, dinas kota hafizathu bi nafsiha. Seorang sinta artinya mampu menjaga dirinya, mampu menjaga harga diri dan martabatnya di rumah. Wa walid, kemudian menjaga anak yang ditinggalkan oleh Zulkarnain. Mudah-mudahan kedua mempelai segera diberikan oleh Allah keturunan. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu Bapak Ibu, itulah mungkin wasiat saya kepada kedua mempelai dan bagi saya pribadi dan kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat. Jika ada khilaf dan salah saya mohon maaf. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.